Assalamualaikum, welcome to my channel. Kali ini saya akan mereview salah satu laptop yang saya beli sekitar 1 bulan yang lalu, yaitu MacBook Air keluaran tahun 2020. Oke, sebelum kita lanjut, jangan lupa untuk subscribe channelnya terlebih dahulu, supaya semakin semangat untuk membuat video. So, tetap duduk manis dan kita mulai untuk reviewnya. MacBook Air 2020 Retina Display 13 inch mempunyai beberapa pilihan model seperti MacBook Air dengan prosesor 1,1 GHz Dual Core i3 generasi 10, memori 8 GB dengan kapasitas penyimpanan 256 GB berbasis PCIe. Ada juga MacBook Air dengan prosesor 1,1 GHz Quad Core i5 generasi 10, memori 8 GB dengan kapasitas penyimpanan 512 GB berbasis PCIe. Untuk warna MacBook Air 2020 ini menawarkan 3 varian warna seperti Gold, Space Gray, serta Silver. Tipe MacBook Air 2020 yang saya beli adalah Retina Display 13 inch Quad Core i5 generasi 10, memori 8 GB, kapasitas penyimpanan 512 GB dengan warna Space Gray. Oke, lanjut pada bagian pertama, saya akan mereview mengenai desain MacBook Air 2020 ini. Seperti yang kita ketahui, ciri khas dari desain MacBook Air dari generasi awal sampai saat ini adalah di mana ujung bagian bawah MacBook Air ini adalah runcing atau lebih tipis daripada bagian atasnya. Namun, perbedaan yang paling menonjol adalah ciri khas Apple logo yang berada pada bagian belakang monitor atau bagian luar ini sudah tidak glowing lagi dan diganti menjadi seperti diamond cutting namun tetap elegan. Dari sisi ketebalan pun, tentu lebih tipis MacBook Air 2020 ini dibandingkan dengan generasi sebelumnya, khususnya dari tahun 2009 sampai 2017, dan beratnya hanya sekitar 1,2 kg dengan bodi aluminium yang elegan serta kokoh. Ini menjadi salah satu alasan saya tertarik dengan MacBook Air 2020 ini, karena tampilannya yang simple, elegan, ramping, serta berat yang menurut saya cukup ringan, karena ini sangat membantu sekali ketika aktivitas saya yang sering mobile. Bicara mengenai tipisnya MacBook Air 2020 ini, tentu berpengaruh pada jumlah port yang disediakan. MacBook Air 2020 ini hanya menyediakan 2 buah port Type-C pada sisi kiri serta 1 buah jack audio 3,5 mili pada sisi kanan. Hal ini tentu kita harus merogoh kocek kembali untuk membeli aksesoris lainnya seperti adapter atau hub yang menghubungkan Type-C ke USB 3, HDMI, VGA, maupun SD card. Serta jika pada saat ingin cas yang colokannya kebetulan di sisi kanan, tentu akan sedikit kerepotan karena harus paskan posisi si MacBook Air-nya terhadap colokan tersebut. Masuk pada bagian layar, MacBook Air 2020 ini sudah didukung dengan built-in Retina Display dengan diagonal layar sebesar 13,3 inch LED backlit display with IPS teknologi dengan resolusi 2560 x 1600 pixel dengan dukungan Intel Iris Plus grafik 1536 MB. Memiliki bezel yang cukup tipis pada sisi kiri kanannya, serta di atas layarnya memiliki kamera 720p FaceTime HD kamera. Salah satu yang saya suka adalah tampilan Retina display-nya yang sangat memanjakan mata ketika kita membuka foto, film, maupun editing video, serta sudah dilengkapi dengan fitur True Tone
yang membuat warna serta tingkat pencerahan layar secara otomatis menyesuaikan sesuai lingkungan sekitarnya. Seperti ini, jika saya berada di ruangan yang cahayanya cukup terang, maka tingkat kecerahannya pun akan menyesuaikan. Seperti layar menjadi lebih terang, bisa kita lihat, saya akan tekan tombol brightness-nya dan seperti ini. Selanjutnya, saya akan pindah posisi di ruangan yang gelap. Hasilnya seperti ini. Secara otomatis, tingkat kecerahannya pun akan menyesuaikan ruangan tersebut. Saya akan tekan tombol brightness yang sama. Hasilnya seperti ini. Untuk keyboard MacBook Air 2020 ini sudah menggunakan tipe backlit Magic Keyboard. Dan ini menjadi salah satu perbedaan dari generasi sebelumnya yang menggunakan butterfly keyboard. Menurut saya, untuk tipe Magic Keyboard ini terasa membal ketika mengetik dan nyaman jika digunakan dalam waktu cukup lama. Selanjutnya, bicara mengenai trackpad, memang trackpad MacBook Air ini sangat presisi. Saya sudah mencoba ketika geser foto ataupun sedang editing video, itu sangat smooth sekali. Karena trackpad MacBook Air ini didesain untuk kontrol yang akurat, kemampuan mendeteksi tekanan, gambar yang sensitif terhadap tekanan, serta gerakan multitouch-nya. Selanjutnya, di sebelah kanan atas keyboard sudah dilengkapi Touch ID sensor dengan menggunakan sidik jari atau membuka MacBook Air. Selain itu, Touch ID pun bisa untuk melakukan verifikasi password untuk pembelian di App Store ataupun email kita ketika login. Untuk audionya, MacBook Air 2020 ini memiliki dua speaker stereo yang ditempatkan pada sisi keyboard sebelah kanan maupun sebelah kiri. Dan suaranya pun jangan diragukan lagi, seperti memutar musik, apalagi support untuk pemutaran Dolby Atmos ketika kita memutar film atau video. Selanjutnya adalah membahas mengenai performance. Bicara mengenai kecepatan SSD MacBook Air 2020 ini memiliki kemampuan tulis atau write-nya didapatkan sekitar 1300 MB per second. Serta untuk kemampuan baca atau read-nya didapatkan sekitar 1100 MB per second. Sudah termasuk ngebut. Apalagi sudah sesuai dengan aktivitas keseharian yang saya gunakan, seperti membuka Office, YouTube, email, Photoshop, serta editing video. Dan itu masih smooth, tidak nge-lag. Tapi catatan juga mengedit video dalam kategori yang masih ringan. Untuk baterai, MacBook Air 2020 ini memakai tipe lithium polymer serta adaptor daya USB-C 30W port daya USB-C. Dari sisi ketahanan baterai, saya coba charge MacBook Air ini sampai tercharge 100%. Saat dibuka di activity monitor, didapatkan waktu sisa baterainya bisa bertahan dengan waktu sekitar 14 jam 31 menit dengan catatan ini kondisi standby. Setelah itu, saya coba buka aplikasi seperti membuka YouTube, email, Google, serta Office. Dari kondisi charge 92%, didapatkan sisa baterai bertahan sekitar 6 jam 11 menit. Dan ketika kondisi charge 31%, didapatkan sisa baterai bertahan sekitar 3 jam 58 menit. Hal ini tidak bisa dijadikan patokan, karena ketahanan baterai dapat berubah-ubah tergantung pemakaiannya. Jika mengerjakan editing video, tentu ketahanan baterainya bisa lebih cepat habis, karena memerlukan power baterai yang cukup besar. Namun, di sini saya hanya memberi gambaran saja, khususnya aktivitas yang saya jalankan dalam penggunaan MacBook Air ini. Dengan desain yang terbilang tipis, MacBook Air 2020 ini mudah untuk dibawa kemana-mana. Aktivitas keseharian untuk bekerja seperti multimedia, presentasi,
Office, email, ditambah lagi editing foto maupun video, MacBook Air 2020 ini tidak perlu diragukan lagi dan layak diperhitungkan. Hal itu dikarenakan dukungan prosesor Intel yang kini sudah upgrade generasi ke-10, ditambah lagi dengan ketahanan baterai yang terbilang cukup lama, sehingga kita tidak perlu sering mencharge ketika aktivitas pekerjaan kita memiliki mobilitas yang cukup tinggi. Sebelum kita tutup, untuk informasi harga MacBook Air 2020, tipe prosesor dual core i3, memori 8GB, storage 256GB, dibanderol mulai dari 15 jutaan. Sedangkan yang tipe quad core i5, memori 8GB, storage 512GB, dibanderol mulai dari 21 jutaan. So, tinggal tentukan pilihan yang mana yang akan dipilih. Terima kasih sudah menonton channel YouTube ini. Sekali lagi, jangan lupa like and subscribe, karena masih ada video yang akan diupload berikutnya.